Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan berita tentang Timnas Indonesia terbaru hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's go. Yang pertama ini apa lagi ya? Kita dengarkan dulu. Kalau pelatih kita diam, bukan berarti nggak ngedumel di belakang ini, terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Apa sih ngedumel? Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau pelatih kita Lihat Hernando, ada yang titipan seleksi. Siapa pelatihnya? Ayo sebut yang ngedumel. Anda mengkritik bukan demi kebaikan Timnas Indonesia, tapi Anda, Bung Towel, mengkritik demi dipecatnya Sintayong. Dan Andalah orang yang bertepuk tangan ketika Indonesia kalah. Saya nggak mau baca selanjutnya ya, kalian aja yang nyimak. Towel. Media asal Malaysia. Mereka mengkritik keputusan Timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di turnamen kebanggaan Bung Toel atau biasa kita sebut Piala AFF 2024. Kritik ini muncul setelah berita yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Bukan menjadi prioritas. Keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut, yang biasanya menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Media asal Kayaknya mereka nggak terima ya, dimana mereka sudah mempersiapkan pemain inti yang terbaik untuk menaklukkan Indonesia, karena Indonesia lebih gemilang dan cemerlang hari ini. Dan Indonesia tidak menganggap serius untuk Piala AFF ya. Indonesia lebih berfokus kepada kualifikasi Piala Dunia. Jelas lah, kita sudah melihat kelasnya di mana. Bukan berarti kita sombong, tapi Indonesia harus benar-benar memprioritaskan yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang terbaik, yang mana yang kelasnya udah berbeda ya. Jadi beresiko dong jika pemain-pemain inti yang dipersiapkan mungkin mengalami cedera atau kelelahan dalam Piala AFF nanti ya. Itu hak Indonesia. Kenapa kalian mau mengkritik ya? Masalah dari Martin Paes ini akan selesai kalau bisa dapat informasi terbaru segera. Karena ternyata bisa juga tanpa CAS, kemungkinan tanpa menunggu keputusan dari CAS, bisa juga nanti akan ada cara untuk bisa meyakinkan FIFA melalui pengacara olahraga tentunya di Eropa, agar Martin Paes ini sebetulnya memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Nah, artinya kalau seiring dengan berjalannya waktu kita dapatkan pemain-pemain tambahan yang berkualitas, bukan tidak mungkin negara kita juga nanti akan bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin bukan untuk saat ini, karena tentu membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry. Tapi bisa juga untuk masa depan. Walaupun saya feeling, ya bisa juga Indonesia nanti masuk ke round 4. Ya, jika mereka bisa mengakhiri perjuangan mereka di fase grup di round 3 sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Kan bisa kita masuk ke round 4. Kita fight lagi, kita berjuang lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena jatahnya atau alokasinya untuk Asia kan sekarang sudah bertambah. Jadi ya inilah teman-teman penjelasan yang perlu saya berikan, dan saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan penjelasan atau juga edukasi ya. Jadi saya ini bukan bazar, kan saya selalu katakan kepada teman-teman, Triple B itu juga singkatan dari Binder bukan bazar gitu. Enggak, saya tidak mengenal, saya bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan para pemain keturunan Indonesia ini atau pemain-pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa, gak pernah sama sekali. Saya bahkan tidak punya link ke federasi, tapi saya yakin dengan apa yang selalu saya katakan, bahwa pada saat semua yang terlibat dalam Timnas Indonesia itu punya hati yang bersih, ya kan, dan mereka jujur ingin memajukan Timnas Indonesia, maka tidak akan ada tim yang bisa mengalahkan Indonesia. Oke, masih ada banyak kesalahan di atas lapangan, itulah yang nanti harus diminimalisir, teman-teman. Jadi saya sangat senang ketika saya melihat dua video tadi ya, dari Ivar Jenner dan juga dari Shane, dan semalam saya baca itu postingan dari Jason, benar bagus. Artinya mereka membela Timnas Indonesia itu karena memang adalah panggilan hati. Karena mereka ingin membela Timnas, ya, karena memang mereka punya darah Indonesia, artinya mereka ingin membela negara leluhur mereka. Dan ini adalah momen yang baik bagi mereka semua. Bahkan di pertandingan lawan Filipina itu
ya orang tuanya Nathan juga datang kan untuk mendukung anaknya. Nah ini kan bagus sekali. Jadi kita harapkan teman-teman akan positive vibes terus bagi timnas Indonesia, dan saya masih menunggu nanti striker mana yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk round 3, dan saya juga berharap nanti PSSI bisa mengatur ya jadwal TC dengan lebih baik lagi, kalau bisa lebih lama lagi untuk perjuangan di round 3, sambil nanti kita tunggu drawing untuk round 3 yang rencananya akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Juni. Saya rencana berangkat ke sana, tapi saya masih menunggu kepastiannya. Kalau saya berangkat ke sana, saya harapkan saya juga bisa dapat akses ke venue yang akan melakukan drawing, tapi tergantung juga dari jadwal saya, karena saya juga harus siaran Copa America. Copa America itu akan mulai loh. Nanti pada tanggal 21 Juni kan? Nah, 21 Juni itu kan nanti Copa America akan dimulai. Mulai dari pertandingan Argentina lawan Kanada. Masalah Dermar. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut pernyataan dari Coach Sintayong. Lolos round 4. Coach Sintayong ingin timnas Indonesia incar peringkat 3 di round 3 dan lolos round 4. Kita harus sadar, kita harus menerima kenyataan bahwa di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, timnas Indonesia akan bertemu dengan negara-negara raksasa Asia, negara-negara yang sudah menjadi langganan bermain di Piala Dunia. Maka dari itu kita harus menurunkan ekspektasi tinggi kita, tetapi optimis boleh. Dan kita harapkan semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak, bisa memberikan hasil positif, bisa berkontribusi yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan gue tekankan sekali lagi bahwa timnas Indonesia penting untuk memanggil para pemain diaspora, pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga bergengsi di Eropa untuk menyegerakan bergabung ke timnas Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Let's go to join timnas Indonesia. Ya, berharap juara 3, tahu-taunya diberikan bonus juara 2, langsung ke Piala Dunia. Tapi seperti yang dibilang oleh anak muda ini ya, benar-benar kita harus jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kita tahu ini levelnya sudah dunia, teman-teman. Ya, Korea Selatan yang berhasil mengalahkan atau memulangkan Jerman, Australia, Jepang, ya. Itu benar-benar sulitnya minta ampun. Tapi kita berdoa agar supaya Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Komplit sekali. Mantap, komplit Coba. sekali. Coba. Oh, orang timur ini. Lu tendangan bodoh begitu. Lu tendangan bodoh Gila, begitu. Dia itu tidak bisa. Dia itu tidak bisa lah. Dia itu tidak bisa. Dia itu ganti. Bangga. Bangga. Mati. Dia itu ganti ya. Coba. Orang timur ya, Coba. lucu-lucu ya. Dia tertusuk. Nah, coba. Tadi kalau dia kasih Yakum nggak bisa gol. Paksa Asnawi, dulu. coba. Oh, tidak bisa. Tidak bisa lihat itu. Komplit sekali. Mantap, komplit. Paling ribut saja ya. Gara-gara Marcelino ini. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya, Pecah belah tuh orang-orang seperti ini. seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi, ya kan? Ini yang apa namanya, yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain natural. Nah, memecah belah orang ini ya. Pencoba belah bangsa ya. Orang kalau berpikir seperti ini, Indonesianya nggak bakalan maju sepak bola Indonesia ya. Buat apa lu berada di lingkungan benar yang tuh. toksik? Hanya lu ingin menjadi bagian, lu harus punya pendapat sendiri, punya identitas sendiri. Lingkungan toksik tinggalkan, cari lingkungan baru. Ada kok di luar, banyak kok orang baik di Indonesia ini, banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak orang baiknya daripada yang toksik. Tinggal kita cari yang benernya yang mana. Buat apa lu berada di Mendengar Nah, seleksinya digabung. Oh, digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fahri Husaini. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari Fahri, legend nah, juga, kan? tapi aduh siapa lupa dari orang timur. Fahri kok. Husaini. Lupa aku. Terus penyedia pemain titipan. yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya, Bang. Aku tuh udah main bagus di sini, timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar. Ya sama, jadi Digabung. tuh digabung. Oh, digabung. Ya, aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang
itulah ada manfaatnya sampai sampai sini udah pede ya. juga dong ya. Udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ya kan masa lalu. Iya. Kan dibutuhkan orang. Ada. Aduh, bangke banget lah. Ya berarti kan sampai sudah berusaha sekuat mungkin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata bukan bener Bang, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi tahu nggak yang kenceng lah, ya yang kecil hitam itu. Iya. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga Bang. Dia juga nggak lolos. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sampai tahu gitu. Kemarin gua juga waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip Sapi juga gitu. Sumpah depan. Tapi Apip sih emang tolol juga sih. Emang nggak lolos sih. Sumpah depan muka saya digituin Bang. Dia karena faktor orang ada lah. Ordal. Dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh Bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu Bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Akhirnya Sama timnas. nah seleksinya 16. digabung. Nah, jadi kan Digabung. kita jadi terbongkar semuanya sekarang. Kenapa Coach Fahri nggak suka sama Sintayong? Karena nggak ada ceritanya pemain titipan lagi, ya. Ini kenapa Indonesia itu susah berkembang dari pemain muda. Itu seperti selalu gagal ketika mereka senior. Karena sebenarnya Indonesia ini banyak dari dulu sebenarnya banyak pemain-pemain yang luar biasa bagusnya. Kita mempunyai banyak bibit muda. Cuman ketika mereka melakukan seleksi, yang bagus-bagus ini, yang bertalenta ini, banyak yang mungkin menyerah karena mengetahui kondisi bahwa sekalipun saya bermain sebagus apapun, tuh akan tergantikan dengan pemain-pemain titipan. Ya, jadi mereka akhirnya yang punya bakat luar biasa putus asa dan kembali aja ke kampung main tarkam aja, gak perlu untuk kejar cita-cita setinggi langit. Karena itu, ya mental dan kapasitas dan karakter sumber daya manusia di Indonesia ini dari dulu seperti itu, maunya korupsi, mencari untung sendiri, beda dengan yang di luar-luar sana teman-teman ya. Ini salah satu testimoni kesaksian dari Rando Ari, tapi luar biasanya dia nggak menyerah, dia terus berjuang sampai akhirnya menjadi gawang starter timnas hari ini ya, luar biasa teman-teman ya. Ya kita akan terus memberikan support, semoga semuanya yang busuk-busuk semuanya terbongkar ya. Kita bisa melihat mereka yang sampai hari ini vokal terus-menerus menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PSSI Sintayong. Terlihat mereka ini seperti terganggu siklus mereka ya, seperti diganggu, seperti mata pencaharian mereka terganggu ya teman-teman ya. Oke ya, saya pamit dulu. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.